Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabar saudara semua? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita. Hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang pada kesempatan kali ini saya akan ambil dari Efesus pasal yang ke-6. Kita bisa membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, tetapi untuk kesempatan kali ini saya akan menyoroti ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pesan firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini adalah begini, bahwa anak-anak adalah generasi yang Tuhan siapkan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat di depan. Percayalah bahwa anak-anak punya tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan panggilan buat setiap orang tua, bahwa setiap orang tua wajib mendidik, memberikan nasihat dalam jalan Tuhan buat setiap anak-anak. Yang jadi persoalan buat kita adalah kadangkala yang terjadi begini, bahwa kita tahu bahwa anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi persoalannya begini, bahwa banyak orang tua yang tidak hidup dalam kebenaran. Banyak orang tua yang hidupnya tidak taat dalam jalan Tuhan. Persoalannya bagaimana kita mau menasehati anak-anak kita supaya mereka melakukan kebenaran, supaya mereka hidup dalam kebenaran, sementara kita masih hidup di luar kebenaran. Oleh sebab itu saya percaya bahwa ketika Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya, dan Tuhan percayakan anak-anak dalam kehidupan kita, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus belajar hidup dalam kebenaran. Kita harus belajar hidup melakukan kebenaran. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Baru kita bisa menasehati anak-anak. Baru kita bisa membawa anak-anak kita hidup dalam jalan Tuhan. Karena saya percaya begini, anak-anak bukan cuma butuh nasihat, bukan cuma butuh perkataan kita, tetapi anak-anak butuh teladan yang hebat dari setiap kita. Saya percaya kata-kata kita mungkin cuma sekedar didengar oleh telinga mereka, tetapi teladan kehidupan kita akan dilihat oleh anak-anak kita, dan itu berbicara lebih kuat. Itu akan lebih masuk dalam hati, dalam pikiran mereka. Kalau mereka melihat apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua nasihatkan, itu dilakukan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingat akhirnya dengan pemazmur katakan begini, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dari ayat ini saya percaya begini, Tuhan mau orang benar melahirkan orang benar. Kalau orang tua benar, orang tua yang benar akan menghasilkan keturunan yang benar. Dengan demikian, kita sedang mempersiapkan sebuah generasi di bawah kita yang akan hidup dalam kebenaran. Sehingga lewat kehidupan mereka, nama Tuhan akan dipuji, dipermuliakan. Firman Tuhan nasihatkan buat kita hari ini. Orang tua, ayah, ibu, jangan sakiti hati anakmu. Nasihati mereka, tuntun mereka dalam kebenaran. Dengan cara bagaimana? Kita dulu melakukan kebenaran. Mereka melihat teladan dalam hidup setiap kita, dan mereka hidup dalam kebenaran. Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami sebagai orang-orang tua bahwa kami perlu mempersiapkan anak-anak kami jadi generasi berikut untuk melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat buat kehidupan generasi mereka. Kami tahu ini tanggung jawab yang besar buat setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami, mampukan kami Tuhan. Bukan cuma sekedar mampu memberikan nasihat buat anak-anak kami, tetapi menuntun mereka dalam jalan kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara kami melakukan kebenaran. Dengan cara kami hidup di dalam kebenaran sebagai orang tua. Dan kami percaya anak-anak kami akan melihat semua teladan yang baik, dan mereka akan juga berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa Surgawi, terus berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, berikan kami kemampuan ilahi, supaya kami boleh menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami, sehingga nama Tuhan akhirnya dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman yang kekal dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.